Baik, kita belajar mengenai fungsi. Fungsi, secara definisi, fungsi itu adalah pemetaan, ya, aturan yang mengaitkan, memadankan, memetakan, ya, dari setiap X elemen R. X elemen R itu adalah sebelah kiri, ya. Sebelah kiri itu maksudnya adalah eh, fungsi input, ya, ke dengan tepat satu Y elemen R, ya, tepat satu Y elemen elemen R. Jadi ada dua himpunan yang sebelah kirinya X elemen R dan sebelah kanannya adalah Y elemen R, yang artinya sebelah kiri adalah input, sebelah kanan adalah output. Bisa diibaratkan sebagai suatu mesin, ya, suatu proses atau suatu mesin seperti pada gambar tersebut. Nah, jadi itu definisinya udah dari situ, ya. Yaitu fungsi dari R, suatu aturan yang mengaitkan membadankan X elemen R dengan tepat satu, ya, tepat satu Y elemen R. Nah, jadi di sini ada input, ya, ada input, kemudian ada output, kemudian ada juga proses. Ini dalam cara berpikir itu sangat sederhana dalam berbagai hal, ya. Ada pra, ada sebelum terjadi sesuatu, ada setelah, ada yang sedang terjadi, ya. Dalam mesin juga begitu, ya. Dalam bidang yang lain juga ada. Itu yang paling sederhana cara berpikirnya begitu. Kalau sebelum dikatakan pra, sehingga dimaksudkan untuk apa? Sebelum itu untuk dicegah terjadinya, ya. Itu simpelnya begitu. Saya saya ngobrol sama mungkin dari kayak turun, ya, bahasan mungkin. Saya bilang gini, gimana kalau rumah kita kebakaran? Jadi kalau bukan gitu, ya, pra itu bukan niat untuk membakar rumah. Nah, pemikiran itu sederhana, tapi ternyata penting. Kenapa? Ya, ketika kebakaran terjadi, maka kepanikan itu luar biasa. Udah nggak mikir macam-macam, pasti setidaknya mikirnya adalah menyelamatkan barang tertentu. Nah, barang tertentu setidaknya apa itu sertifikat. Nah, kalau sertifikat sama dokumen itu tidak di satu lokasi, belum siap, nah itu nggak, biasanya udah habis saja. Tapi kalau dia satu lokasi, masih ada kesempatan kadang-kadang itu selamatkan. Apalagi dengan teknologi digital sekarang, udah diselamatkan dulu secara kaya kok. Di ini dulu, di apa? Di scan dulu, ya. Nah itu udah selamat aja. Karena apa? Karena pertanyaannya adalah kalau terjadi itu contohnya. Kalau sedang terjadi, berarti sedang terjadi, maka biasanya udah menyelamatkan diri aja udah. Gitu, ya, menyelamatkan diri. Dalam menyelamatkan diri itu selalu ada insting untuk menyelamatkan sesuatu, ya, barang berharganya, misalkan ya keluarga, kemudian ya kalau misalkan surat-surat tadi, cuman kalau masih ada inilah istilahnya. Nah, setelah kejadian artinya ya udah terima aja, udah terjadi, tapi ada potensi untuk tidak terulang lagi, gitu, Pak. Itu sebenarnya siklus yang sangat mudah dipahami, tapi belum tentu bisa dilaksanakan dengan mudah. Ya tentunya kan di Indonesia itu kecelakaan dianggap sebagai suatu takdir gitu.
Jadi ketika dia berulang ya udah gitu. Gitu nanti kecelakaan lagi ya udah gitu. Bahwasanya udah berulang aja. Itu contoh cara berpikir enggak ini ya. Cara berpikir sistem atau pemerintah itu sebenarnya gagal cara berpikir sebagai suatu sistem, bukan orang ya. Sistem juga ketika kita menemukan sistem nggak ada kan begitu. Kita bisa lihat dari outputnya gagal. Apakah kegagalan dari output dimulai dari input atau dimulai dari proses? Jadi kita tahu kalau produknya gagal, apakah di proses atau di inputnya yang sudah salah dari awal. Nah ini kita lihat dari sistem fungsi bekerja. Secara sederhana fungsi itu dimaksudkan adalah tadi pemetaan. Kalau ini saya gambarkan nah, saya gambarkan sumbu X itu sebagai input ya. Nah, artinya X itu apa? Sembarang, bebas, independen ditulisnya ya, input. Kemudian fungsi itu adalah sistem, proses, ya, memetakan. Nah, kalau dia persamaan linear misalkan, ya, ini persamaan linear mungkin dia sama dengan 2x gitu. Nah, kalau x-nya 2 diinputkan ke dalam persamaan, hasilnya adalah 4. Begitu ya. Jadi Y sama dengan 2x yang awalnya kita kenal sebagai apa? Sebagai persamaan garis persamaan linear bisa juga ditulis dalam fungsi fx sama dengan 2x. Ini cuma itu aja bedanya cara penulisan persamaan dan fungsi. Kalau persamaannya Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 5, maka Y itu bisa diganti dengan Fx sama dengan X kuadrat plus 2X plus 5. Jadi makanya di sini ditulis Y sama dengan Fx. Ya. Cara bacanya sedikit berbeda, tapi intinya sama, yaitu nilai X diinputkan ke dalam sistem, nilai X diinput ke dalam sistem, ke dalam persamaan, ke dalam fungsi, menghasilkan nilai output Y. Gitu ya. Nah, definisi fungsi sendiri tadi adalah suatu aturan yang mengaitkan setiap, ya. Setiap itu artinya kalau himpunan A sebelah kiri, setiap itu adalah ada anggotanya di sini 1, 2, 3, 4. Setiap itu artinya adalah semua daripada anggota A dipetakan ke B ya. Ini saya tulis yang sebelah kanannya adalah A, B, C, D. Ya. Saya tambahkan satu lagi E biar ada pembeda. Ya. 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, 4 ke D. Ada sisa di situ adalah E. Ya. Nah, ini merupakan fungsi juga karena memenuhi definisi tadi. Yang dicek adalah setiap X elemen R atau elemen A atau domain atau sebelah kiri, setiap anggota yang sebelah kiri dipetakan atau dipadankan atau dikaitkan tepat satu ya dengan Y elemen R atau yang sebelah kanan. Kalau yang bukan fungsi bagaimana Pak? Ini 2 contohnya. Ini 4 dipetakan lagi ke E. Ya, nah itu 2 dia. Nih. Kalau 2 berarti nggak menjawab yang ini. Ya, bukan tepat satu. Ya. Sehingga dia bukan fungsi. Gitu ya. Nah. Berikutnya saya screenshot lagi. Berikutnya kalau ini A sebelah kiri, B sebelah kanan, kemudian tadi yang sebelah kirinya 2 kali. Nah ini yang sebelah kanannya 2 kali begini. Nah
1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D. Nah, ini juga memenuhi definisi fungsi. Kenapa? Ya, setiap elemen A, X elemen A, atau domain, atau sebelah kiri, dipetakan tepat satu. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Ya. Jadi definisi fungsi itu setiap X elemen A sebelah kiri, dipetakan tepat satu ke sebelah kanan. Kalau sebelah kanannya ada, dari kanan ke kiri ada 2, ya itu nggak apa-apa. Tapi sekarang saya masih matematikanya dulu juga bingung. Ini kamu ya. Panik ya tadi ya. Jangan dianggap sebagai ini ya. Ini aja sebagai cara mengingat ya. Bebas dengan cara yang lain. Maksudnya apa dari istri pasti suaminya saat. Kalau suami kadang-kadang nggak ada. Justru lebih ada tadi. Itu dulu SMA dan dulu masih teringat kita kasih info teman-teman silakan pakai istilah yang jelas. Setelah jadi dikatakan tepat satu kalah. Gitu. Nah, di situ udah ada contoh persamaan. Yang pertama persamaan kuadrat, ini ditulis sebagai fungsi kuadrat. Persamaan akar ditulis dengan fungsi akar. Ini juga persamaan kuadrat ditulis dengan fungsi kuadrat. Oke. Berikutnya adalah, nah ini udah jelas ya, yang sebelah kanan bukan fungsi. Kenapa? Karena dipetakan ini 2 kali. Ini fungsi karena dipetakan semua setiap anggotanya 1 kali. Ya. Kemudian ada fungsi polinomial. Fungsi polinomial adalah fungsi pangkat atau fungsi suku banyak. Ya, fungsi pangkat ada lagi. Ini fungsi polinomial adalah suku banyak. Prinsipnya sebenarnya sama aja, yaitu dia suku banyak dikarenakan dianggapnya sebagai ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga gitu ya. Itu dikatakan suku banyak. Kalau pangkat nanti terkait dengan pangkatnya, pangkat 2, pangkat 3 gitu ya. Itu fungsi pangkat. Kemudian fungsi rasional sama seperti bilangan yaitu P per Q ya, yaitu Q-nya di bawahnya baik ditulis ataupun tidak, yang bagian bawah tidak boleh sama dengan fungsi rasional pada bilangan, pada apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis, dia yang bagian bawah tidak boleh bernilai 0. Itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, sehingga contohnya yang di bawahnya ini, yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 1 per x kuadrat min 4. Ini kalau kita ambil tadi definisinya, daerah domain atau daerah sebelah kirinya, ya, domain atau daerah sebelah kirinya, maka kita udah tahu daerah yang tidak terdefinisi itu, yaitu di daerah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Ini nggak boleh sama dengan 0 penyebutnya. Di mana penyebut menyebabkan 0? X kuadrat min 4 sama dengan 0. X plus 2, X min 2 kan? Ini kalau kita uraikan. Nah, X sama dengan min 2. X sama dengan 2. Nah, nilai min 2 dan 2 itu tidak akan terdefinisi pada daerah namanya input atau daerah asal. Ini kan ada A, daerah input atau daerah asal. Kemudian ini B, ini fungsinya. Ya. Nah, sebelah kiri itu namanya inputan. Cirinya apa? Kalau kita input, ada outputnya. Nah, berarti itu dia dikatakan terdefinisi. Makanya kalau kita coba angka 2 di situ, 2 kuadrat kurang 4, 0. Di atasnya, 2 kuadrat plus 1. Ya. Ini F2.
2 kuadrat plus 1. Di bawah 2 kuadrat min 4. Berarti 5 per. Nah, ini tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi itu artinya apa? Kalau kita input angka 2, angka min 2 dari sebelah kiri, dia sudah tidak terdefinisi dari awal. Nggak bisa dibawa ke outputnya, ke hasil. Jadi yang bermasalah itu inputnya. Gitu ya. Contoh sederhana itu punya printer, ada tipe tinta. Ya, kan salah masukin tipe tintanya. Jadi maksudnya ya kalau nggak mesinnya rusak, hasilnya jelek outputnya. Dua itu aja. Itu cara identifikasi itu. Ya. Jadi pada banyak hal itu ada ciri-cirinya seperti kayak gitu. Contoh kalau kita mau berbicara ya, contohnya bunyi betul-betul. Nah, ketika bunyi itu kita udah langsung mulai bawah. Harus memastikan dulu itu bunyi apa, karena faktor keselamatan. Nah, kalau di Indonesia itu kalau belum nabrak dia akan berhenti. Ya, terus gitu kan nggak pernah dicek sebenarnya kan, nggak pernah dicek ada timbangan di mana, ya kan? Jadi sebenarnya semua ciri-ciri itu udah ada sistemnya gitu. Apa berat kelebihan muatan itu kan ada itu timbangannya. Ini bisa dibayar. Padahal itu keselamatan. Yang namanya keselamatan itu nggak boleh bisa diganti dengan bayar itu. Harus betul-betul dicek. Akhirnya ya, jadi ya. Berikutnya adalah kita tadi belum bicara domain, tapi nanti saya ada materinya di bawah tentang domain fungsi, daerah asal dan daerah hasil. Kemudian fungsi genap dan ganjil. Oke. Fungsi genap dan ganjil adalah ini langsung aja, fungsi ganjil itu artinya adalah simetri dan titik asal. Apa maksud simetri dan titik asal? Langsung saya gambarkan. Nah, ini titik 0,0 itu titik asal. Jadi simetri dengan titik asal maksudnya adalah kalau ada kurvanya begini misalkan, ya simetri dengan titik asal itu begini. Nah, ya dengan ke arah pencerminan ke arah 0,0. Nah, cara mengujinya adalah anggap fungsinya Y sama dengan X pangkat 3 seperti di atas itu. Cara mengujinya adalah Y itu kan sama dengan Fx, berarti Fx-nya X pangkat 3. Cara mengujinya dengan menginput negatifnya. F min X berarti min X pangkat 3 sama dengan min X pangkat 3 gitu ya. Artinya sama dengan min Fe. Gitu ya. F min X ketika diinput hasilnya adalah min Fx. Min Fx itu kan artinya kan ke bawah sini. Ya. Fx-nya yang positif di sini ketika diganti dengan min dia ke bawah gitu. Negatif. Kemudian satu lagi adalah Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat saya gambarkan di sini. Nah, adalah persamaan parabola. Dari gambar juga terlihat bahwa dia simetri dengan garis apa? Sumbu Y. Sumbu Y itu adalah X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. X sama garis tegak itu X sama dengan 0, X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, Y sama dengan 2 gitu ya. Nah, jadi sumbu Y itu adalah X sama dengan 0. Simetri dengan sumbu Y atau X sama dengan 0. Nah, sama caranya kalau Fx sama dengan Y sama dengan X kuadrat ya. Fx sama dengan X kuadrat. Kalau diuji dengan negatifnya, sama dengan negatif X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. X kuadrat sama dengan Fe. Begitu ya. Jadi, baik fungsi ganjil atau fungsi genap, dia diuji dengan negatif daripada X-nya.
Kalau hasilnya adalah Fx atau tidak berubah, maka dia fungsinya genap. Fungsi genap artinya dia simetri terhadap suku. Kalau diuji dengan negatif X, hasilnya adalah negatif daripada Fx, fungsi ganjil, simetri terhadap 0,0. Artinya, kalau tidak sama dengan itu, tidak sama dengan Fx maupun negatif Fx, dia bukan genap maupun bukan ganjil. Lalu apa? Ya itu bukan genap bukan ganjil. Bukan genap bukan ganjil itu tidak memiliki ciri yang barusan. Ciri simetri. Bukan berarti pangkatnya ya, bukan pangkat 3 ganjil, pangkat 2 genap, bukan. Ya. Yang jelas kalau di input hasilnya dia sama dengan F Fe atau min Fe. Oke, ada pertanyaan? Berikutnya adalah fungsi genap, fungsi sepotong-sepotong atau fungsi syarat ya. Nah, fungsi syarat itu yang pertama kita lihat dari apa? Syaratnya dulu ya. Nah, ini syaratnya kurang dari 2 dan lebih dari sama dengan 2. Kita buatkan aja kalau di garis bilangan itu ini 2. 1, 2. Jadi kita batasi aja. Ditambah dulu ya. Kemudian apa? Yang fungsi kurang dari 2 adalah Fx sama dengan X min 1. Fx sama dengan X min 1 untuk X kurang dari 2. Balik lagi itu membuat garis kita cukup 2 titik. Ada pilihan mau kita titik di sini atau kalau kita gambarkan langsung paling akhirnya di sini, 1 titik di sini, 1 titik di sini boleh. Ya, yang jelas kita butuh 2 titik. Ini kan angka yang udah ada 2. Boleh nggak kita ambil 2? Boleh. F2 sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Berarti kita punya titik 2,12,1. Berarti di sini. Ini bulatan kosong karena belum enggak. Kemudian kalau di sini nilai Y-nya 0 ya. Boleh kita ambil titik lain, boleh sembarang ya. Tapi kalau kita mau gambar kan dibikin tuh kalau yang di garis ini langsung ya. Kalau kita ambil Y-nya 0 sama dengan ini 1, kemudian X sama dengan 1, nanti 1, sini berarti ya. Sudah ada 2 titik, tarik aja kan. Ya. Di sini ya mungkin min 0,1. Ya, tapi intinya kita udah ada 2 titik kali. Udah. Garis 1 udah. Kurang dari 2. Kemudian yang ke kanannya adalah Fx sama dengan X kuadrat. Untuk X-nya lebih dari sama dengan 2. Lebih dari sama dengan 2. Tadi jadi batasan. Kalau kita input ke sini F2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 2,4. Berada di satu titik 2,41, 2, 3, 4. Kelihatan per? Ya. Kalau X-nya sama dengan 0 berapa? Y-nya 0 kuadrat. Kalau X 0, Y-nya berarti F0 sama dengan 0 kuadrat sama dengan. Jadi titik puncaknya itu di sini ya. Tapi kita nggak gunakan, kenapa? Nggak dibatasi ya. Harusnya kalau dibuat kan gini. Tas ya. Ya. Tapi karena yang digunakan adalah lebih dari sama dengan 2, ya segini aja. Kan gitu. Saya bikin agaknya sedikit ya. Jadi kelihatan parabola ini.
Ya. Bisa? Ya, ini kan batasnya ya, kurang dari 2 lebih dari sama dengan 2. Bilang, ya tetap bisa kita gunakan. Pada grafik dia bulatan kosong, itu aja bedanya. Kalau lebih dari sama dengan bulatan terbentuk. Ya, tetap jadi patokannya. Nah, itu ada contoh yang nomor 2. GX sama dengan, saya buat di sini aja ya, biar ada recordnya ya. Ya. Kalau di papan tulis nggak ada record, kalau di sini ada. Ya. Nah, ini diurai dulu boleh, yaitu GX sama dengan 2X plus 3, atau nih kalau kita tulis Y sama dengan 2X plus 3, boleh. Ya. Yang bawahnya GX sama dengan 2, atau Y sama dengan 2. Nah, kita buat di ini ya, kita batasi dulu tuh. X-nya kurang dari 1, di sini ya. Ini 1. Ya, sebelah kirinya menggunakan yang 2X plus 3, sebelah kanannya Y sama dengan 2. Ini kalau tegak dia kalau tegak seperti X sama dengan 1. Berarti kalau mendatarnya Y sama dengan 1, Y sama dengan 2 tuh di sini. Nah, berarti 1, 2. Nah, kita butuh Y sama dengan 2 yang kanannya. Sebenarnya mulainya bebas gini ya. Nah, tapi karena hanya di X-nya lebih dari 1, maka di sini aja. Tuh. Di bulatan kosong. Gitu ya. Jadi yang bagian persamaan yang kedua ini sudah selesai. Ya, tinggal persamaan yang pertama, yaitu Y sama dengan 2X plus 3. Boleh nggak kita ambil angka 1-nya? Boleh. Karena dia patokan dari kurang dari 1 lebih dari 1. Kalau X sama dengan 1, maka Y-nya adalah 2 kali 1 plus 3 sama dengan 5. Berarti kita punya titiknya 1,5. Ya. 1 ke atasnya 1, 2, ya, 3, 4, 5 ya. Di sini aja saya bikin. Ya. Bulatan kosong juga. Karena nggak ada sama dengannya. Lebih dari dan kurang dari nggak ada sama dengan. Berarti bulatan kosong. Ini titiknya 1,5 ya. Ini 5. Nah, tinggal cari yang ke arah kirinya 1 titik lagi. Boleh pakai 0, boleh X-nya. Cuman terlalu pendek garisnya. Kita pakai yang ke arah kiri, boleh. Ke arah kiri misalkan -3. X sama dengan -3. Berarti Y-nya sama dengan 2 kali -3 tambah 3. -6 plus 3 berarti min 3. Titiknya adalah -3, -3. -1, -2, -3. -1, -2, -3. Nah, kira-kira di sini. Nah, yang lebih bagus lagi kita ambil yang Y-nya sama dengan 0. Artinya 2X plus 3 sama dengan 0. 2X sama dengan -3 ya. X sama dengan -3/2. -1,5 artinya di sini nih. -1, -2, berarti -1,5 di sini. Langsung tarik garisnya ke itu ya. Kalau yang bawah juga nih dapat ya, yang bawah nih. -3, -3. Gitu. Ya. Jadi kalau fungsi berbicara sih batasannya dulu ya. Enggak, batasannya juga boleh. Gambar garisnya dulu boleh. Terus batasan nanti di H ya gitu. Ya. Mau batasannya dulu boleh, mau garisnya dulu boleh. Yang jelas kalau garisnya dulu, batasannya nanti dihapus. Ya. Kalau garis kan kita nggak tahu batasannya, langsung kita gambar aja. Oh, dibatas di X sama dengan kurang dari 1, berarti yang di sini yang kanan ini dihapus ya. Yang kanan ini dihapus karena lebih dari 1.
Y sama dengan 2 kan awalnya gini. Ya, karena dibatas khusus untuk lebih dari 1, maka yang kiri ini ya dihapus. Gitu. Boleh dari garisnya dulu atau dari batasannya dulu kita buatkan. Kalau sudah ada gambarnya mah lebih simpel ya. Kalau ditanya ini fungsinya apa ya, udah kelihatan aja titiknya. Jadi banyak pada grafik pada yang kita pelajari ke depan ini sebenarnya hanya berkisar di sumbu-sumbu aja. Ya, limit, kontinu, ya, sumbu dan sumbu aja. Dibedakan mana nilai X, mana nilai Y, ya. Hilang. Berikutnya adalah fungsi periodik. Ya, dikatakan fungsi periodik dikarenakan dia berulang, ya. Dikarenakan dia berulang. Nah, contohnya di sini adalah Y sama dengan sin X. Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, Y sama dengan tan X sama. Ada fungsi periodiknya. Tapi dilihat misalkan segini. Nah, ini satu gelombang atau satu periode. Ya. Nah, ketika dilanjutkan, maka dia gambarnya sama. Dilanjutkan lagi sama. Nah, itu dikatakan periode atau periodik ya. Nah, baik ke kanan ataupun ke kiri. Tetap sama. Nah, secara matematis kita menguji disebutnya. Ini fungsinya periodik atau bukan? Cukup menguji dengan persamaan ini. F X plus P, P itu adalah periodenya, ya, sama dengan F X. Ya, contoh sin X sama dengan sin X plus 360. Karena periode pada sin dan cos adalah 360. Ya. Sehingga kita akan tahu nilai sin daripada 30 derajat akan sama dengan nilai sin pada 30 ditambah 360 atau 390. Tuh. Gitu ya. Gitu ya. Menguji. Jadi dia mengujinya itu. Ini kan contoh yang mudahnya. Ketika dia formula yang udah berbeda-beda, ya kita mengujinya tetap dengan ini. F X plus P. Ya. Asal diketahui periodenya. Ya. Kalau belum diketahui, cari dulu periodenya. Ya, kalau di sini kita tahu dari gambar. Dia berulang setelah 360 derajat. Kalau tangan berulang setelah 180 derajat. Jadi P-nya itu 180. Jadi berbeda-beda P-nya sesuai dengan fungsinya. Kalau kita punya gambar, sudah tahu, oh dia berulang. Berulang per berapa. Nah, itu yang namanya periodenya. Nah, bisa ya? Lihat. Kemudian bilangan bulat terbesar. Bilangan bulat terbesar, fungsi bilangan bulat terbesar dimaksudkan adalah nilai bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Jadi yang ke arah kiri intinya. Ya. Ke arah kiri 5,9. Kalau 6 itu, kalau angka 6 adalah bilangan bulat yang lebih besar daripada 5,9. Kalau angka 6. 5,9. Angka 5-nya itu adalah bilangan bulat yang lebih kecil. Tapi yang lebih kecil ada banyak. Ada 5, ada 4, ada 3. Nah, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan 5,9.
Kalau yang lebih dari itu namanya lebih dari ya, dari lebih dari 5,9, 6, 7, 8, 9. Kalau yang kurang dari tadi adalah 5, 4, 3, 2, dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud adalah yang lebih ya, tapi yang paling besar. Artinya adalah dari garis bilangan sebelah kirinya. Sumber itu. Dari garis bilangan adalah sebelah kirinya. 5,9 sebelah kirinya adalah di min 2,6 sebelah kirinya adalah min 3, bukan 2. 2 itu lebih besar. Min 3 yang lebih kecil. Ya. Nah, jadi. Min 0,9 yang lebih kecil itu adalah lebih besar. Ya. Bilangan bulat terbesar itu adalah pada garis bilangan dia ke arah kiri sehingga didapatkan bilangan bulat. Ini kan kurvanya kan begini. Kurva garis bilangan ya. Nah, ketika ada angka 1 bilangan bulat terbesarnya adalah 1. Kalau 1,9 bilangan bulat terbesarnya adalah ya boleh. 1,9 bilangan bulat terbesarnya berapa? Berapa? Bukan di sini ya. 2, 1,9 di sini ya. Bilangan bulat terbesarnya adalah 1. Kalau 0,9 0 ya. 1,9 1 ya. Min 1,9 berapa? Min 2 ya. Bilangan bulat terbesar dilihat ke arah kiri. Ada pertanyaan untuk ini? Lima koma sembilan kan di garis bilangan begini. Ini 0 misalkan. Ini 5 ya. Nah, 5,9 ini 6. 5,9 kan di sini. Ya. Jadi bilangan bulat terbesar gitu ya. Ke arah kiri daripada garis bilangan. Sudah? Berikutnya adalah fungsi pangkat. Fungsi pangkat tadi terkait dengan fungsi pangkat, kalau pangkatnya bilangan bulat, ya disebut dengan polinomial atau pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 ya. Kalau di pangkatnya adalah pecahan, maka disebut dengan bentuk akar. Contohnya kalau Y sama dengan Y sama dengan X pangkat 3, maka dia polinomial. Karena pangkatnya adalah pangkat bilangan bulat. Kemudian kalau Y sama dengan X pangkat setengah. X pangkat setengah berarti akar X ya. Ya. Pangkat bilangan bulat, misalkan pangkat 3, maka dia disebut polinomial. Kalau pangkatnya pecahan, ya 3/2 dan seterusnya, dia adalah persamaan akar. Kalau Y sama dengan seperti disebut resiprokal. Gambarnya ini ya. Sebenarnya juga bentuk personal ya, seperti gitu. Ya, disebutnya resiprokal.
Baik, berikutnya adalah domain atau daerah asal. Domain atau daerah asal, kemudian range atau daerah nilai. Tadi sudah ada visualisasinya dan kita juga sudah ketemu. Yang dimaksud dengan domain adalah daerah. Domain adalah daerah di mana fungsi terdefinisi. Pertanyaannya dibalik sekarang, di mana fungsi tidak terdefinisi? Yang pertama, fungsi tidak terdefinisi sama, di mana penyebut tidak boleh sama dengan itu yang tadi 5/0, 6/0. Jadi udah ada ciri itu, ada penyebutnya enggak? Oh, ada penyebut. Penyebutnya boleh nol nggak di situ? Oh, kalau nggak boleh nol berarti dia tidak terdefinisi. Penyebut tidak boleh nol. Ini nggak ada di slide ya? Nggak ada di slide. Yang kedua, bentuk akar. Bentuk akar harus lebih dari sama dengan contoh misalkan akar minimal kan tidak terdefinisi. Jadi harus dilihat persamaannya tuh. Persamaannya ada bentuk pembilang penyebut enggak? Oh, enggak ada, berarti aman. Ada bentuk akar enggak? Enggak ada, oh, berarti aman. Kemudian yang terakhir adalah bentuk logaritma. Tadi kita bentuk logaritma, log X, X-nya juga harus tidak boleh sama dengan ya. Tapi ini jarang ketemu bentuk logaritma. Yang sering ketemu bentuk penyebut dan bentuk akar. Sekarang kita langsung ke bentuk yang sederhananya. Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 5. Persamaan kuadrat. Ada pecahan nggak? Ada penyebut kan? Ada bentuk akar nggak? Berarti domainnya adalah bilangan. Semua bilangan kita input ke situ pasti mengeluarkan karena nggak ada yang ini. Ya. Mau input berapapun 2 ada nilainya, 5 ada nilainya. Jadi polinomial secara umum polinomial itu semuanya terdefinisi. Yang tidak terdefinisi itu yang bentuk ini. Polinomial itu apa? Pangkat 3, pangkat 4, pangkat 7, berapapun pangkatnya, ya terdefinisi. Nggak mau bekerja sama deh. Coba lagi. Cuman kelas ini ya, kalau kelas lain. Ya ini yang bagus. Ya. Nah, jadi di situ jelas. Tadi seperti yang saya katakan ketika kita bicara domain, tadi kita mencegah. Oh, kita udah tahu. Tadi contohnya printer. Sudah tahu kita harus pakai si printernya itu yang kodenya A, misalkan. Tapi domainnya yang kode A. Mau mereknya apapun, ini kode A ya harus itu. Ketika kita ambil kode B, langsung ada error. Jadi domain, dari domain inilah baru bisa ditentukan range-nya, hasilnya. Tadi persamaan kuadrat, X kuadrat tambah 2X plus 3. Domainnya bebas. Domain itu definisinya ya, yaitu daerah di mana fungsi terdefinisi. Jadi status awalnya domain itu adalah semuanya. Status awal itu semua. Dikecualikan 3 ini. Ya. Oke, pertanyaan saya sederhana. Ada fungsi Y sama dengan 2. Apa domainnya? Apa? Gusti, mana Gusti? Oh, keluar. Ya. Harusah? Ada yang lain? Siapa ini? Siapa namanya? Enak. Ya, enak.
Persamaan fungsinya adalah Y sama dengan apa domainnya? Daerah asal. Saya gambarkan ya. Saya gambarkan. Y sama dengan 2 tadi. Y sama dengan apa domainnya? Domain itu apa? Daerah asal. Daerah di mana fungsi terdefinisi. Status awalnya adalah bilangan real. Status awalnya adalah bilangan real. Dikecualikan ya ini. Nah, pertanyaannya sederhana, fungsinya juga sederhana, Y sama dengan 2. Apa domainnya? Belum, Pak. Domainnya adalah bilangan real. Tadi saya ulang ya. Definisi dari domain adalah di mana fungsi terdefinisi. Status awal domain adalah bilangan real. Jadi belum diapa-apain juga dia real. Gitu. Jadi dugaan awal, tebakan awal semuanya real. Dikecualikan penyebut. Ada penyebut nggak? Ada bentuk akar nggak? Kita ambil sembarang X. X-nya mau ambil berapa? 1,2. Ya? 5. 5,2 ada. Min 1000 ya, atau min 5. Min 5, gitu ya. Domain itu bicaranya yang X-nya saja. Range bicara yang Y-nya range apa? 2. Cuma 2. Kalau persamaan kuadrat yang ini, domainnya tadi real ya, tapi range-nya tergantung dari titik puncak. Titik puncaknya di Y berapa? Nah, ke atasnya. Itu range-nya. Tapi bicaranya di Y, bukan di X lagi. Kalau X kan tadi real, bebas. Ya. Berapapun kita masukkan keluar nilainya. Tapi nilai Y-nya nggak bebas. Tadi independen. Nilai Y-nya bergantung daripada nilai X. Hasilnya itu cuma begini, ke bawahnya nggak ada. Berarti dia dari titik puncak ke atas. Itu adalah nilai range hasil. Ya. Oke. Kita menentukan domain dan range, identifikasikan jenis fungsi yang terkandung pada fx. Maksudnya apa itu? Identifikasikan jenis fungsinya itu memiliki ini enggak nih, penyebutnya, bentuk akar, bentuk logaritma. Nah, kalau ada salah satu itu dulu yang dipastikan. Ya. Kemudian selesaikan syarat fungsi sesuai jenisnya. Ya tadi, kalau ada jenis pembilang, pembilangnya nggak boleh 0. Ada bentuk akar, akarnya harus lebih dari sama dengan. Ya. Baru kemudian yang terakhir, ini apabila terdapat lebih dari satu syarat fungsi, maksudnya lebih dari satu syarat fungsi apa? Di situ ada penyebut, di situ juga ada bentuk A, itu harus diambil yang irisan. Ada, ya kan? Ada, iya sama seperti pertidaksamaan sebenarnya. Ketika menyelesaikan pertidaksamaan sebenarnya itu udah ketahuan juga yang mana domain dan range. Domainnya maksudnya. Kalau range agak tricky. Ya, tapi dia ada cara yang sebenarnya. Ya. Kemudian range dianalisis dengan menguraikan domain. Ya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh nih. Udah ada slide-nya. Nggak bisa dicoret di sini, kita coret di pen ya. Sebenarnya Microsoft Team ini ada papan tulisnya juga, tapi kalau dikerjakan di papan tulisnya Microsoft nggak kebaca record-nya. Ini di sini ada papan tulisnya juga dia. Ini di sharing di
Ini papan tulisnya nih, annotate. Cuman nggak kebaca sama recordnya nggak kebaca. Jadi saya gunakan pen ya. Kembali ke teknologi yang mudahnya. Kalau teknologi yang sulit menjadi tidak berguna. Bergunanya kan recordnya tadi kita sulit-sulit nulis yang tahun lalu saya nulis di panjang-panjang tuh. Waktu nonton di recordnya nggak ada tulisannya. Di yang simple tapi bisa digunakan ya. Nah, teknologi itu belajar teknologi itu salah satunya begitu percepatan ya. Kita tuh salah satunya nggak tahu gimana cara percepatan belajar teknologi, kenapa? Ya, nggak mau belajar baik pemerintahnya semua atau orang yang punya kepentingan. Kalau motor listrik yang aja sudah pernah dulu ya zaman saya kuliah namanya basic ITS. Kalau pada kan juga namanya mobil listrik karena basic ya motor listrik. Caranya sangat gampang yang namanya teknologi yang saya katakan transfer of teknologi itu. Belikan satu teknologi buatan Amerika, buatan Jepang, buatan China. Ini kan orang teknologi ini kasih bongkar di sini, pelajari item-itemnya ini, kamu bagian ini, selesai. Orang Indonesia tuh ini baru dikasih itu. Orang yang nggak sekolah aja dibongkar, bengkel itu kan, di motor, ya kan? Nah, harus kita belajar secara sederhana ini. Ketika dia bongkar kan tahu itu sistemnya begini. Ini apa yang bagian yang bisa dibus ya. Tak sederhana caranya. Cuman kalau kita itu dibilang hebat sama orang lain itu bangga. Tapi kalau kita lihat hebatnya kita di mana, ya bingung juga sebenarnya kehebatan Indonesia itu baik. Ya kan? Bandingin kekuatan militer hebat. Kita lihat ininya nggak ada juga gitu. Peralatan tempurnya segitu juga udah banyak yang ini ya, banyak yang jadul lah segala macam. Jadi nggak usah bangga dibilang oleh orang hebat itu kalau kita tahu kita punya kemampuan tertentu. Nah itu baru hebat. Nggak usah dibilang orang hebat juga kita udah hebat. Karena ketika kita punya kemampuan, tadi contoh ya, percaya diri satu, itu rasa percaya diri itu udah muncul, udah otomatis muncul. Mau ketemu di forum lain, mau ketemu mahasiswa lain, udah otomatis muncul. Punya keahlian seni, misalnya, ketemu yang lain udah pede. Jadi jangan terlalu bangga dibilang oleh orang hebat, tapi asal kita tahu potensi kita, ya. Nanti karena kita kuliah di IT ya, IT itu kita harus paham tadi. Teknologi itu paling sederhana kata saya. Teknologi yang udah ada aja kita bisa gunakan dulu nggak gitu. Nah kalau belum bisa gunakan, coba pelajari gunakan dulu. Ya. Oke. Soal nomor 1, persamaan kuadrat. Tadi kan kita domainnya dulu. Domain dia adalah bilangan real, ya kan? Status awalnya adalah dia bilangan real. Kita cek penyebut tidak ada karena dia polinomial. Sebenarnya polinomial itu sudah terdefinisi di bilangan real. Cuman tadi kita punya konsepnya, kita cek dulu. Oh, penyebut tidak ada. Bukan bentuk akar, bukan bentuk logaritma, berarti aman. Dia bilangan real. Cara cobanya ya sembarang aja, silahkan. Jangan uji ya. Sudah. Kemudian domainnya adalah real, tadi yang ini sudah. Kemudian range-nya apa? Range-nya tadi dimulai dari titik puncak. Kalau kita mau pakai titik puncak boleh X sama dengan min B per 2A. Min 2 per 2 kali 1 yaitu 2 per min 2 yaitu min 1. Min 1 itu nilai X-nya.
Yang kalau range itu bicara nilai Y-nya. Titik puncak itu bicara nilai Y-nya. Jadi X itu kita input lagi ke persamaan di atas. F min 1. Min 1 kuadrat adalah 1. 2 kali min 1 adalah min 2. Kemudian plus 4. 5 kurang 2 adalah T. Kelihatan nggak hasilnya itu? 3, tak hingga. Ya. Jadi titik puncak itu ukuran range-nya. Jadi 3 tak hingga. Ada cara satu lagi, cara ini disebutnya dengan cara aljabar, yaitu membuat kuadrat sempurna. Membentuk kuadrat sempurna dari X kuadrat tambah 2X plus 4. Kuadrat sempurnanya berapa? Setengah daripada 2 X plus 1 kuadrat. Ini artinya adalah X kuadrat plus 2X plus 1. Di atasnya sudah ada X kuadrat plus 2X. Yang tidak ada angka 1. Karena dia di atasnya tidak ada 1, maka dikurangi 1. Begitu. Ya. Nah, jadi X kuadrat plus X plus 1 kuadrat plus 3. Nah, X plus 1 kuadrat itu namanya kuadrat sempurna. Dia dijamin nilainya positif, artinya lebih dari sama dengan 0. Ya. Maksudnya bagaimana, Pak? 5 sama dengan X min 5 kuadrat. X plus 5 kuadrat. Ya. X plus 7. X min 100. Ini semuanya nilainya lebih dari sama dengan 0. Dari jaminannya itu adalah kuadrat sempurnanya itu. Lebih dari sama dengan 0. Karena dijamin lebih dari sama dengan 0, plus 3 berarti lebih dari sama dengan 3. Nah, itu ada cara secara aljabar, ada juga secara visual. Kalau visual tadi kan kita dapat titik puncak. Titik puncak itu min B per 2A. Nilai X-nya kita ambil nilai Y-nya. Nah, Y itu menjadi patokan. Berarti 3 sampai tak 3. Itu yang sebelah kanan. 3 sampai tak 3. Ya. Oke, ya. Ada cara lain lagi sebenarnya. Menggunakan ekspresi tapi yang kita materinya belum sampai. Jadi agak tricky kalau untuk range-nya, ya. Kemudian yang kedua, itu selesai ya. Ya. Yang nomor 2, fx sama dengan 1 tambah akar X. Domainnya tadi apa? Real dikecualikan penyebutnya nggak ada. Ada bentuk akar. Bentuk akarnya kita tandai. Dan bentuk akar di sini berarti artinya akar X dia harus lebih dari sama dengan kata lain X-nya lebih dari. Nah, di sini langsung domainnya adalah X lebih dari sama dengan ya. Contohnya kita mau ambil X-nya min 5. 1 tambah akar min 5 kan nggak terdefinisi. Ya. Gitu ya. Jadi domain itu berbicara hanya tentang X-nya. Range itu hanya berbicara tentang Y-nya. Itu. Karena domainnya lebih dari sama dengan 0, maka range-nya 1 tambah akar X. Nah, ini kan yang namanya range itu kan nilai Y, nilai keseluruhan ini. Ini lebih dari sama dengan 0,
ditambah 1 berarti lebih dari sama dengan 1. Range-nya lebih dari sama dengan 1. Gitu. Kalau range Y lebih dari sama dengan 1. Y elemen R. Kalau domain X, kalau range adalah Y. Gitu ya. X lebih dari sama dengan 0, range-nya lebih dari sama dengan 1. Oke, kita lihat sini. Ini lebih dari sama dengan 0, ditambah 1 berarti totalnya lebih dari sama dengan 1. Kita uji. Kita input X-nya 9. Akar 9 berapa? 3. 3 plus 1? Ada nggak di range-nya di sini? Ada kan? Lebih dari sama dengan 1 kan? Itu cara nguji namanya. Betul nggak konsepnya? Ketika di input berada di outputnya berada di sini, ya. Atau kita ambil sebarang output, inputnya di sini enggak. Nah, kalau keluar dari sini, berarti sah. Nah, berikutnya fx sama dengan akar 2x kurang x kuadrat. Nah, ini sama seperti menyelesaikan pertidaksamaan, ya. Karena di bawah tanda akar nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Maka di sini domainnya adalah yang ini lebih dari sama dengan 0. Awalnya ini ya, awalnya lebih dari sama dengan 0. 2x kurang x kuadrat lebih dari sama dengan 0. Kemudian titik pemecah yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Kemudian diuji salah satunya. Kita uji X sama dengan 1, 2 kali 1 kurang 1 artinya positifnya di tengah, negatifnya bergantian tanda ininya bulatan penuh karena lebih dari sama dengan 0, maka solusinya di sini. Ya. Gitu ya. Nah, domainnya dari 0 sampai 2. Kita uji, kita ambil 3, bisa nggak 3? 2 kali 3, 6. Kurang 3 kurang 9, 6 kurang 9 akan min 3. Tidak terdefinisi. Berarti betul, gitu ya. Kalau soal pilihan ganda nggak usah dihitung juga ada, ngecek aja di situ. Kita nomornya kan, banyak sekali yang kalau di kalkulus itu kalau dia soal pilihan ganda, kalau kita nggak bisa ngitung, ngecek aja si angkanya itu betul nggak masuk di situ. Terdefinisi nggak? Tidak terdefinisi, berarti bukan domain. Terdefinisi berarti domain, karena definisi dari domain adalah daerah yang terdefinisi. Ada nilai Y-nya gitu. Kemudian range-nya bagaimana? Nah, range-nya ya, range-nya itu kan nilai Y ya. Jadi dibuatlah nilai Y-nya itu ya. Tadi X-nya berada di antara 0 sampai 2, kemudian dikurangi 1. Jadi membuat supaya mirip dengan bentuk ini, ya. Nah, ini agak tricky memang, tapi saya rasa nggak sampai keluar dari ujian ya. Tapi ada prosesnya, yaitu ini X-nya tadi dari 0 sampai 2, kemudian X min 1 dikurangi 1 ke semua ruasnya, menghasilkan min 1, X min 1 kurang dari sama dengan 1. Kemudian ini dikuadratkan. Kalau dikuadratkan ketiga ruasnya, maka hasilnya adalah yang sebelah kanan ini hasilnya 1, ini dikuadratkan hasilnya 0 ya. Ya kan? Kalau hasilnya 1, nggak mungkin. Ya kan? Ya kan? Semua bilangan negatif itu kan min 1 ke ini min 1, ini 1 kanan ya. Kalau yang sebelah kanan dikuadratkan hasilnya pasti 1. Yang negatif dikuadratkan juga pasti hasilnya positif.
Paling kecil ya 0. Sebelah kirinya. Oh iya. Ya. Kalau dikuadratkan. Ini contoh lainnya ya. Di sebelah kirinya min 5. X min 1. Kurang dari sama dengan 1. Dikuadratkan ke semua ruasnya. X min 1 kuadrat. Berapa hasilnya? Sebelah kiri berapa? Sebelah kiri 0. Sebelah kanan? Nah, sebelah kanannya adalah kan kuadratkan keseluruhan. Jadi bukan posisi kanan kiri lagi. Hasil tertinggi yang berapa? Hasil terendahnya berapa? Benar? Ya, min 5 dikuadratkan 25. Tertingginya 25. Ya, gitu. Terendahnya berapa? 0. 0 ada nggak di sini? Ada kan? Di antara minimal 1 kan ada 0 ya? Oh ya. Terendahnya adalah 0. Tertingginya adalah 25. Yang menjamin dia lebih dari sama dengan 0 kan kuadrat ini kan? Lebih dari sama dengan 0. Tapi yang menjamin dia 25 dari mana? Ini. Minimal kuadrat. Bukan 1 kuadrat. Gitu. Di Indonesia salah satu faktor sulit keluar dari kemiskinan tahu kenapa? Karena nggak iba di orang miskin Indonesia. Banyak fasilitasnya, fasilitas beasiswa, fasilitas bantuan sosial, ya. Jadi ditambah manipulasi, ya, manipulasi istilahnya. Yang paling besar dari orang-orang yang aktif di kalau pernah saya dulu masih ada sekarang tapi ya pernah nonton film Keluarga Cemara kan? Nah, seorang itu sering nonton film Keluarga Cemara. Nah, itu namanya film yang memodali di masyarakat. Iya, Keluarga Cemara itu intinya kesimpulannya adalah jadi orang miskin sederhana. Tidak pernah kejadian di kehidupan kita. Ya, kalau orang hidup bahagia, segala macam. Jadi dibodohi ya, manipulasi. Media kan. Karena filmnya dibuat kayak bahagia ya, jadi orang miskin. Coba bikin filmnya Sandiaga Uno dulu. Sandiaga Uno, realnya tapi kalau yang Keluarga Cemara, coba lihat di masyarakat ada, tapi dari strategi cuma satu yang kayak di film konsumsi, ya. Itu salah satunya kenapa? Itu kenapa susah? Karena dibodohi, manipulasi film. Zaman saya kecil dulu dan itu filmnya. Bukan filmnya yang salah ya. Film itu nggak pernah salah. Orang salah mengambil kesimpulan daripada filmnya. Dia nonton film semua jari. Makanya muncul perspektif itu apa namanya? Ya, walaupun miskin yang penting bahagia. Ya, walaupun miskin yang penting baik, jadi orang baik. Padahal dia berbeda bagian gitu. Kan bisa jadi orang kaya juga baik. Jadi itu kayak pembenaran aja, walaupun miskin berarti baik. Nah, susahnya kalau dalam ditambah dengan film. Apalagi ibu-ibu suka nonton film apa? Kecil-kecil dan selalu bicara dalam kaki ya. Curigaan ya. Ujung-ujungnya
Ya, pendapat saya bisa benar bisa salah ya, tapi setidaknya saya umurnya lebih lama dari ibu. Ya, film-film tadi, film-film yang tadi sebagian itu udah lama menjadi referensi saya. Kalau teman-teman tahu kenapa saya bilang seperti itu, salahnya di kita aja sebenarnya. Bukan filmnya, saya nggak pernah nyalahin film. Film bagus kok ini ya, rotasinya. Cuman cara cara mengambil kesimpulan dari film itu yang salah. Supaya supaya Indonesia itu orang-orang miskinnya semangat tuh ya sebenarnya harus dibuat kayak orang Jepang itu. Orang Jepang tuh apa? Pantang menyerah ya, selalu bersemangat gitu segala macam. Kalau kita kan kemiskinan kan dijadikan bahan viral tuh ya. Si bapak ini gini 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 ya, difoto gitu. Ya. Nah, kemudian untuk bentuk efek sama dengan akar X kurang 3 kurang 10 sama ya. Intinya adalah di bawah bentuk akar harus lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, ini saya latihan yang mudah aja nih. Ya. Persamaan fungsi apa? Rasional. Domain daripada F-nya adalah, kata saya tadi adalah bilangan real. Kecuali penyebut tidak boleh nol. Ada penyebut kan? Kemudian bentuk akar tidak ada. Nah, berarti domainnya apa? Domainnya apa? Apa? Besar? Sorry. Ada? Saya nggak bawa cemilan hari ini. Kalau ada saya. Dan waktu ya. Saya kasih cemilannya. Apa? 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 Enak, enak ya. Apa namanya? Portador? Apa? Selain tiga jawaban itu pada saya pas dulu. Siapa namanya? Nah, selain min tiga, simpelnya selain min tiga kita tulisnya adalah kan status awalnya adalah real, kan gitu ya, kecuali min tiga, ya, real kecuali min tiga. Yang satu kecuali, yang satu min ya, itu tanda kecuali ya. Ini real, ini tanda ini bukan negatif, maksudnya kecuali min tiga. Ya. Ya. Atau tadi selain min tiga, gimana caranya selain min tiga? Simple, yaitu X tidak sama dengan X elemen gitu ya. Boleh nulisnya begini. Ini X selain min 3. Atau real kecuali min 3. Ya, tadi ulangi, domain adalah daerah di mana fungsi terdefinisi. Jadi awalnya sebelum apapun dia harus dulu. Tidak terdefinisinya di mana? Di sini. Berarti dia kecuali min 3. Nanti ada lagi misalkan di bawahnya X plus 2, berarti kecuali min 3 dan min 2. Domain. Ya kan? Penyebut tidak boleh nol. Itu kan nggak boleh nol di bawah. Bentuk akar nggak ada, lewat. Ya. Bisa ya?
Min boleh dong. Nggak boleh nol aja penyebut. Ya, itu kan boleh. Min 1/5 boleh nggak? 1/0 tidak. Sekarang range-nya. Ya, X-1 kalau domain tadi udah ya. Range-nya apa? Ada yang coba nebak? Mungkin nol nggak? Nilainya mungkin nol nggak? Nilainya mungkin nilainya nol nggak? Oke. Ketika kapan? Ya betul ya. Kalau X-nya 1, nol, masih nol ya. Oke, 1. Mungkin nol. Mungkin positif nggak? Ketika ya dia bilangannya misalkan 7 ya. Jadi kurang 1 per 3+3. Ya. Mungkin negatif nggak? Min 7, min 1, min 8, min 7 plus 3. Saya positif mungkin, negatif mungkin, nol juga mungkin. Ada yang nggak mungkin nggak? Angka berapa yang mungkin? Angka? Pecahan itu koma. Ya. Yaitu angka satu. Ya. Pecahan itu tidak mungkin. Ini pecahan ya. 5 atau 1. Ini 5 ya. 5 itu kan namanya 5 kali 1 per. Ya. Kalau saya tulis 1, artinya apa? Kalau X plus 7 di atas, di bawah 2, X plus. Itu kan di atasnya berapa? X plus 1, di bawahnya X plus 3. Atas dan bawah berbeda, dia nggak mungkin 1. Ya kan? Ya. 1 itu kan 2/2, 3/3 kan? 2/2, 3/3, 1/4 itu kan 1. Artinya di atas dan di bawah sama. Ya kan? Jadi 0 mungkin, positif mungkin, negatif mungkin. Kualitas. Jadi dugaannya, range-nya itu adalah kecuali 1. Kecuali 1. Kecuali 1. Bisa Y tidak sama dengan 1. Iya, dengan itu. Mungkin 2 nggak nilainya? 2. 8 kurang 1 per 8 plus 3. Berapa? Nah, itu tebakan. Ya. Tapi nanti ada caranya kita nguji lagi. Cara yang fixnya itu adalah ini domain, ini range. Range itu tadi ada kayasan dulu kita nyamain dengan hasil. Ya. Hasilnya berada di mana? Bisa kita coba tadi. Yang jelas dia bukan 1. Ya kan? Kemudian mungkin 2 kan? Yang 2 juga nggak mungkin. Karena ini faktornya sama ya. Kalau ini dibagi ini kan habis ya. Jadi antara min 1 sampai 1. 0 mungkin nggak terlihat? 0. Negatif mungkin nggak? min 1 plus 3. Nggak mungkin juga. Berarti mungkin tiga dari 0 sampai 1. Nanti ada cara ngujinya. Ini domain, ini range. Ya. Domain itu lebih mudah. Kita putar. Barisnya di sini. Itu namanya inverse nanti. Jadi kita bisa ditentukan lebih pas. Ya. Tapi cara ngecek range tadi bisa nguji dengan apa?
sembarang X. Ini kan sembarang X tadi, kecuali apa? Yang ini, kecuali ini. Ya, kita mau kasih 1000 ini boleh. 1000 kurang 1 per 1000 plus 3. Di atas kurang sedikit, di bawah naik sedikit. Pakai bilangan aja. Kalau di atas kurang sedikit, 1000 kurang 1 misalnya 9. Di bawahnya 1000 plus 3. 1000 di. Nah, dari sini kita tahu bahwa bilangannya pasti tidak mungkin melebihi 1. Ya, ya. X-nya min 1000. Min 1000 kurang 1. Min 1000 1 ya. Bawahnya min 1000. Min 1000 tambah 3 berapa? Min 9. Ini yang pertama positif, tapi nilainya lebih dari 1 ya. Lebih dari 1. Berarti kita, tapi dia tidak negatif aja dari 0 sampai kalau lebih dari 1 itu ya maksudnya 2 ya. Maksimalnya sebenarnya kalau persamaan kuadrat kita tahu dari ini ya, dari grafiknya titik puncak. Tapi kalau persamaan garis kita nggak tahu karena dia terus ya. Bisa lebih, tapi tadi dia nggak bisa nebak di sini. Ini kan semua yang modelnya tenaga Ricky tadi nebak ya. Nah, jadi ada caranya nanti kita masuk di infus ya. Cuma yang jelas di sini tidak boleh X 917 ya. Jadi ini kemungkinan aja dulu ya. Yaitu range-nya di antara 0 sampai 2. Kenapa 2? 1 tadi ada ya lewat ya? Ya ada. Kalau 2 belum tentu nemu. Gitu. Belum tentu nemu karena pecahan itu ya. Dia angka 2 itu kalau 2x per x tuh baru ada 2. 2x per x ya. 2x per x baru ada. Itu kan 1 koma. Ya. Ya. Ya, tadi kalau kita input X-nya tadi berapa? 1000 ya menjadi 999 per 1003. Artinya dia kurang dari 1. Kalau X-nya min 1000 tadi min 1001 ya per min 997. Nah, artinya lebih dari 1. Lebih dari 1 berarti di kemungkinan dia 0 tadi ada sebagai solusi, berarti bulatan penuh ini sampai 2. 2 itu nggak masuk sebagai solusi. Ya, nggak pernah jadi 2. Coba aja bilangannya berapa yang lainnya misalkan. Min 7. X sama dengan min 7. Berarti min 7 min 1 berapa? Min 8. Min 7 plus 3? Min 4. 8 per 4? 2. Nah, berarti masuk ya. 2-nya masuk. Nah, ini bagus tuh. Ini karena kita itu nebak dulu ya. Kalau kenapa? Ya dicoba kalau ini. Nggak ada apa? Nggak ada alternatif lagi. Dia kenapa yang tadi persamaan kuadrat bikin dalam kuadrat sempurna? Karena ada jaminannya. Jaminan X plus 1 kuadrat itu jaminannya adalah lebih dari sama dengan di sini kan kita nggak ada jaminan apa-apa di sini. Jaminannya itu cuma dia pecahan ya, mungkin nilainya 1. Ya, gitu ya. Jadi berdasarkan ilmunya aja tuh. Oh ini pecahan. Pecahan itu nggak mungkin 1 kalau perbilangan berikutnya berbeda. Berarti dia nggak mungkin 1. Itu mungkin 0 nggak? Mungkin kalau di atasnya 0 tadi ya. Kalau X sama dengan 1 dan kurang 1
0 dibagi ini 0, berarti mulainya dari 0. Negatif enggak? Ternyata tidak, berarti startnya dari 0. Sampai 2, ada nggak 2? Oh ternyata ada, berarti lebih luas lagi tuh. Bisa jadi kesimpulannya nih dari 0 sampai tak hingga. Begitu. Kenapa? 2 ada, berarti kesananya tuh ada. Ya. Ambil nanti X-nya berapa bilangannya. Tadi dia ngambil min 7. Kalau ambil yang ini lagi, min 1 misalkan. Min 2 per min 1 plus 3. Min 1 plus 3. 2 ya. Nah, ketemu min 1. Berarti lebih luas lagi. Jadi, dari negatif tak hingga ada sampai tak hingga, kecuali berapa? Paling 1. Nah, kenapa? Karena saya ngambil bilangannya bilangan bulat. Kenapa saya yakin tak hingga? Oh, bilangan yang kecil tadi. Min 1,000. Atau ngambil bilangannya di sini yang dekat dengan 3 berapa? 3,001 min 3,001. Nah itu jangan menghasilkan tak hingga. Jadi langsung saya kesimpulan dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Gitu ya. Itu agak tricky tadi saya bilang. Tapi nanti ada caranya. Caranya sederhananya gini, awalnya Y sama dengan ya. X plus 1, X min apa? Min 1, X plus 3. Nah, kita kali aja nih, X min 1, Y, X plus 3, 3Y ya. X, yang Y-nya, yang X-nya dikirikan. X min Y, X, 3Y plus 1, 1. X, 1 min Y, 3Y plus 1. X sama dengan 3Y plus 1 per 1 min. Nah, ini kelihatan nih. Domain ini adalah range-nya. Ini kan tidak terdefinisi ketika Y-nya sama dengan K. Betul ya? Ini kalau domainnya ini apa? Tidak terdefinisi ketika Y-nya sama dengan. Nah, domainnya ini sama dengan range-nya. Ini Y sama dengan, ini X sama dengan. Itu cara mengembalikan. Dari Y sama dengan menjadi X sama dengan. Cara saintifiknya begini. Nanti di fungsi inverse Y sama dengan dibuang jadi F sama dengan. Kalau di sini kan kita nebak-nebak. Kalau ini kan nebak, udah pasti. Pakai yang tadi penyebutnya tidak boleh nol, berarti nggak boleh satu. Berarti betul. Range-nya yaitu dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga kecuali satu. Gitu ya. Saya tulis dulu di sini supaya ada ini ya. Dari kodenya. Ya. Ya. Nah, ini tadi domain adalah real kecuali min 3. Nah ya. Range-nya tadi sebenarnya ditebak dulu, di input ya. Nah, kalau cara lainnya ini Y sama dengan X min 1, X plus 3 dibuat menjadi X sama dengan. Ini dikali silang X min 1, YX plus 3, 3Y. X-nya disatukan. X min YX sama dengan 3Y plus 1. Ini X dikali 1 min Y. 3Y plus 1. X sama dengan 3Y plus 1 per 1 min. Nah, di sini kita tahu Y-nya tidak definisi ketika Y-nya sama dengan 1. Nah, ini tidak terdefinisi. Maka range-nya itu adalah real kecuali 1. Ya. Nah, kita coba yang satu soal ini nih. Langsung ya.
Nah. Nah. Domainnya berapa ini? Domainnya real kecuali 2 ya. Range-nya tebakan aja dulu, tebak sebelum kita ngerjakan itu. Hampir sama ya. Karena apa? Karena tadi pecahan pangkatnya sama, berarti dia nggak mungkin nilainya 1 karena di atasnya mungkin ada yang di bawah. Yang jelas dia nggak mungkin angka 1. Ini kita tebak aja. Range-nya adalah real kecuali 1. Nah, ini kita buat dengan cara yang sama tadi. Y sama dengan 2X plus 1 X min 2 dikali silang, yaitu XY min 2Y, kemudian 2X plus 1. X-nya di apa? Sorry. Kebalik ya. Oh, pindahin dulu. X dikurang 2X itu ya. Sama dengan 1 ditambah 2Y. X sama dengan 1 kurang 2 sorry. XY ya. XY. Ini ya. Y kurang 2, 1 tambah 2Y. X sama dengan 1 tambah 2Y per Y min Y tidak sama dengan 2. Berarti ini salah. Gitu. Gitu ya. Kenapa dia bisa jadi angka 1 yang ada? Karena di situ ada faktor 2 di atasnya. Wah, ini bisa nilainya sama yang atas dengan yang bawah. Ketika tepat, kalau angkanya sama, 1, 2 kali 1, yang 1, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5, 2. Pasti ada yang nilai 1. Kita mana nilai yang 1? Daripada bingung langsung kita ini aja. 2X plus 1, satu lagi X 2. Apa dia nilai 1? 2X plus 1, X min 2. 2X min X min 2 min 1. X sama dengan min 3. Nah, ketika min 3 nilainya 1. Coba. 2 kali min 3, 6. Min 6 plus 1 min 5. Min 3 min 2 min 5. Min 5 per min 5 nilainya 1. Ternyata ada. Dan cuman tebakan aja dulu, ya. Pecahan pembilang dan penyebutnya tidak sama. Dia ternyata punya kemungkinan sama. Yang nggak sama itu kalau X-nya saja. Ini X plus 7, X min 7. Nah, ini nggak mungkin sama. Ya, berapapun. Tapi kalau ada faktor kali di sini, bisa jadi ada nilai yang sama. Ya, nah itu tebakan. Ada tebakan, ada model di sini adalah struktur. Ya, itu namanya nanti inverse karena belum ada di sini. Jadi belum ada di materi ini. Tapi itu simpelnya begitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Tidak ya? Ini aja sedikit ya. Ini berarti lebih dari sama dengan 4x kurang x kuadrat lebih dari sama dengan 0. Ini x kuadrat kurang 4 lebih dari sama dengan 0. Ini X sama dengan min B per 2A. Atau kalau kita mau buat tadi X kuadrat tambah 4X plus 5. Kita buat dalam kuadrat sempurna tadi X plus 2 kuadrat gitu ya. X kuadrat tambah 4X plus 4. Nah ini karena nggak ada 4 dikurangi 4. Berarti ini X plus 2 kuadrat plus 1. Lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 1. Domain yang adalah real, range-nya adalah oke. That's all for today. Thank you for ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kurang jelas bisa dilihat di record ya. Ada record kelas lain juga ada.